Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Eni Fatmawati. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pelajaran fikih kelas 6 untuk Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Dalam pelajaran fikih ini, kita akan membahas tentang makanan halal dan haram dengan menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Baiklah, anak-anak, kita akan masuk materi makanan halal. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Al-Baqarah ayat 172. Anak-anak, apa itu makanan halal? Makanan halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang makanan halal. Yang pertama, di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88 bahwa Allah telah memerintahkan pada manusia untuk makan makanan yang halal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Maidah ayat 88. Dalam hadis, mengonsumsi makanan halal akan menjadikan kolbu atau hati kita sehat, yang berpengaruh pada seluruh bagian-bagian tubuh menjadi sehat juga. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati
waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah kita mengetahui beberapa dalil tentang makanan halal, apa itu macam-macamnya? Macam-macam makanan halal. Yang pertama adalah semua makanan yang disebut sebagai rizki yang halal dan baik. Rizki yang halal dan baik itu yang bagaimana? Yang pertama halal zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasarnya. Bahannya apa yang akan kita buat? Beras, halal. Tapi kalau bahannya adalah daging babi, mohon maaf. Daging babi itu sudah ditentukan keharamannya oleh Al-Quran dalam Al-Quran. Kemudian halal cara memperolehnya, harus halal caranya juga ya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal. Apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram, tergantung bagaimana cara memperolehnya. Oke, makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh dengan hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba, hasil korupsi, hasil merampok, dan seterusnya ya. Yang tidak baik itu tidak diperbolehkan. Berikutnya halal cara memprosesnya. Proses itu apa caranya? Apabila makanan itu sudah bahannya halal, ya, bahan bakunya halal, tetapi cara memprosesnya contohnya adalah ketika kita memasak, alat masaknya, wajannya, pancinya, ya kalau di tempat saya itu wajan, panci, itu bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan yang tidak diperbolehkan. Contohnya, mohon maaf sekali, ini hanya sekedar contoh. Contohnya, wajan atau pancinya habis digunakan untuk memasak sesuatu yang haram, daging babi misalnya, mohon maaf ini, itu tidak diperbolehkan untuk memasak makanan yang halal, kecuali cara mencucinya ada tersendiri ya, ada dalam bab toharoh, ada caranya tersendiri ya. Maka kita harus berhati-hati. Berikutnya, halal cara menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya. Makanan disimpan pada tempat yang aman dan diawetkan dengan bahan yang aman juga. Tempatnya aman, bahan yang untuk mengawetkan aman, tidak membahayakan bagi tubuh kita, ya. Kemudian, yang kedua, tadi kalau kita pertama semua makanan disebut sebagai rezeki yang halal dan baik.
Yang kedua, kita akan bahas semua makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Semua makanan yang berasal dari binatang ternak halal. Jenis binatang ternak halal itu seperti apa? Termasuk hewan-hewan yang dihalalkan. Yang diternak tentunya adalah binatang yang dihalalkan. Contohnya, sapi, kerbau, unta, kuda, kambing. Apalagi ya? Ayam. Nah, di sekitar kita ada juga ayam ya, tidak tertulis. Baik. Dalam dalilnya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Ya. Maka kita makan makanan yang halal yang diternak oleh kita berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hewan-hewan yang kita ternak harus yang halal. Dalam hadis juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, an Jabir bin Abdillahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina fi luhumil khayli, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdillah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan izin untuk makan daging kuda. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya binatang yang diperoleh dari hasil berburu atau binatang yang hidup di hutan, seperti kelinci, rusa, kancil, ayam hutan, dan burung, kecuali yang berkuku tajam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhilla lakumut thayyiban wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Katakanlah dihalalkan bagi kamu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Berikutnya ada binatang yang hidup di air tawar atau air laut seperti udang, ikan, rajungan, cumi-cumi, gurita, dan tiram. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa dhahuru ma'uhul hillu maitatuhu." Rawahu Malik. Laut itu suci airnya, lagi halal bangkainya. Hadis riwayat Malik. Jenis belalang kecuali yang beracun. Rasulullah bersabda, "Uhillat lana maitatanil hutu wal jaradu." Rawahu Ibnu Majah. Dihalalkan bagimu dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikutnya ada binatang darat lain yang tidak membahayakan kesehatan manusia seperti ayam, itik, angsa, dan burung puyuh. Kita terbiasa memakan beberapa hewan ini ya. Dalam Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang ketiga, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik untuk berburu. Ya, harus sudah dididik khusus untuk berburu. Yang keempat, ada semua jenis makanan dari tumbuhan yang halal. Berikutnya, semua jenis makanan dari binatang air, ya. Setelah kita bahas semua ini, apa itu ciri-ciri makanan halal? Ciri-cirinya bagaimana makanan halal itu tidak membahayakan tubuh manusia? Yang pertama, tidak membahayakan tubuh manusia. Yang kedua, baik untuk dikonsumsi dan tidak busuk.
Yang berikutnya ada suci, tidak najis, dan bergizi, mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, tidak hanya mengenyangkan, tetapi harus mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Berikutnya manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, sehat jasmani, sehat rohani, sehat akal, insya Allah. Kemudian mudah dan ringan untuk berbuat kebaikan, enggan melakukan perbuatan dosa dan sesuatu yang hina dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga ini semua bermanfaat dan bisa kita amalkan. Terima kasih, selamat belajar. Semoga Allah selalu meridhoi kita. Jangan lupa kita iringi dengan berdoa. Sampai jumpa di channel Ibu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.